Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kali ini akan dibahas soal KSM Kimia tingkat provinsi tahun 2019. Ini adalah video bagian 9 yang terdiri dari soal nomor 17 dan 18. Untuk nomor sebelumnya dan nomor selanjutnya silakan simak pada playlist kompetisi Sains Madrasah di kanal YouTube Urip Rukim atau bisa diakses melalui s.id/rukim. Kita mulai pembahasannya. Soal nomor 17. Yang bagian awal ini saya tidak bacakan ya. Ini prolognya saja, tidak terkait langsung pada soal. Soal sesungguhnya mulai dari sini. Metanol dapat disintesis dari reaksi substitusi senyawa metil klorida dengan basa kuat seperti NaOH. Reaksi yang terjadi mengikuti jalur reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2 seperti pada diagram ini. Di dalam soal ini sebenarnya menguji pemahaman kita tentang bagaimana cara membaca profil diagram energi dari suatu reaksi. Ini tidak terlalu jelas, nanti akan disajikan dari sumber lain sehingga gambarnya lebih jelas. Pertanyaan yang ada, ini pernyataannya tidak dibacakan, nanti langsung kita bahas saja ya. Nah, berikut ini pernyataan yang benar. Ada beberapa opsi. Bila 1, 2, 3 benar A, 1, 3 benar B, 2, 4 benar C. Kalau semuanya benar berarti D. Langsung ke pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Gambarnya sedikit lebih jelas. Kita bahas satu-satu untuk setiap pernyataan ya. Pertama, reaksi SN2 berlangsung spontan dengan energi aktivasi sebesar 102,6 kJ per mol. Karena modelnya seperti ini, reaksinya kan ini termasuk reaksi eksotermis ya. Kalau reaksi eksotermis biasanya sifatnya adalah spontan. Kemudian, benar energi aktivasi itu adalah energi yang diukur dari tingkatan energi untuk reaktan sampai ke puncaknya ini. Ini kita sebut sebagai energi aktivasi. Artinya, di pernyataan pertama ini benar. Kemudian pernyataan kedua, reaksi SN1 berlangsung melalui intermediat karbokation. Ya, betul, ini adalah intermediat karbokation ya. Di sini bermuatan positif ini untuk C-nya, karena ini ada proses pelepasan dan masuknya Cl ya. Kemudian soal tanda ini kita tidak permasalahkan karena soal besar. Kata-kata besar itu yang namanya besar tidak ada yang tanda negatif atau positif. Ya, pokoknya sekian. Terus yang ketiga, reaksi SN2 merupakan reaksi eksotermis karena energi potensial reaktan lebih besar daripada produk. Benar ya. Ini energi potensial reaktannya lebih tinggi dibandingkan energi potensial produk. Jadi dia merupakan reaksi eksotermis. Di mana kita ketahui selisih antara energi yang di bawah ini dikurangi dengan yang di atas ini menghasilkan nilai negatif, berarti eksotermis. Kemudian pernyataan nomor 4, dengan menurunkan energi aktivasi maka entalpi pada reaksi SN2 makin kecil. Delta H itu kan hanya ditentukan oleh potensial energi reaksi dengan potensial energi hasil reaksi. Sehingga seandainya ini diturunkan, maka posisi ini dan ini tidak berubah. Oleh karena itu, perubahan atau penurunan energi aktivasi tidak mempengaruhi entalpi pada setiap reaksi. Jadi kita sudah punya kesimpulan, pernyataan yang kita anggap benar adalah 1, 2, 3. Oleh karena yang benar 1, 2, 3, maka alternatif yang tepat dari yang tersedia adalah yang A. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 18. Di paragraf pertama tidak saya bahas ya, ini prolognya saja. Sekarang langsung masuk saja di sini. Tahapan proses pernapasan itu berlangsung melalui serangkaian reaksi redoks yang kompleks. Kalau redoks berarti ada reduksi oksidasi ya. Transfer elektron melibatkan protein yang mengandung besi yang disebut dengan sitokrom atau disingkat dengan SIT gitu ya. Transfer elektron mengubah besi dari sitokrom yang berbilangan oksidasi positif 3 menjadi positif 2. Berikut ini potensial reduksi untuk reaksi transfer elektron ketiga jenis sitokrom, mulai dari sitokrom A sampai C. Nah, ini ada tahapan yang disodorkan ke kita untuk dipilih, untuk ditentukan urutannya, urutan transfer elektron yang tepat, agar elektron dapat ditransfer ke oksigen secara spontan. Kata-kata spontan itu berarti
manakah yang bisa menghasilkan E-sel bernilai positif. Urutan yang tersedia alternatifnya seperti yang ada ini ya. Jadi 135, 245, 351, 523. Ini yang akan kita bahas. Dari ketiga data yang diberikan itu harus kita gunakan semua, karena pada proses reaksi redoks pada pernapasan ini melibatkan ketiga jenis sitokrom ya. Oleh karena itu kita bisa memilih tahapan mana yang kita gunakan, sehingga bisa menghasilkan E-sel bernilai positif, dan pada akhirnya nanti bila tahapan ini dijumlahkan untuk masing-masing reaksi, itu mengindikasikan adanya perubahan reaksi reduksi Fe3+ menjadi Fe2+. Jadi kita lakukan rekayasa ya. Jadi diawali dulu reaksi reduksi oksidasi ya. Satu-satunya urutan yang bisa memanfaatkan ketiga jenis sitokrom, dan setiap langkahnya memiliki nilai potensial positif seperti yang sudah dipilih di bawah ini. Karena yang pertama, tahapan pertama itu harus merupakan reaksi reduksi oksidasi, harus ada reduksi dan harus ada oksidasi yang menghasilkan E-sel positif. Kita ambil salah satunya dulu dari 3, 4, dan 5. Kalau 1, 2 jelas nggak mungkin ya, karena ini reaksinya menyendiri. Jadi kita pilih 3, karena dalam reaksi yang ketiga ini, kita bisa menghasilkan E-sel positif. Nah, selanjutnya kita harus cari pasangan selain 3 itu, di mana salah satunya harus bisa meniadakan sit A atau sit C seperti spesies yang ada ini. Nah, kita cari misalnya sit A di keempat ada tidak? Tidak ada. Sit A kan nggak ada ya, yang kita hilangkan. Atau kita lihat sit C Fe3+, di keempat ada tidak? Yang ada di sini adalah sit C Fe2+. Kalau ini mau dibalik, ini harganya negatif. Kalau negatif dijumlahkan kan hasilnya negatif nanti, maka tidak spontan. Lalu beralihlah kita ke yang C. Kebetulan yang di C itu ada sit Fe3+ ya. Nah, ini berarti kan bisa saling menegasikan. Yang di sini saya beri tanda warna sama, berarti itu nanti akan kita bisa lakukan pencoretan. Nah, selanjutnya kita pilihlah 3, kemudian yang kelima ini. Nah, setelah ada ini, setelah dapat ini, kemudian kita cari lagi dari yang tersedia itu, mana yang belum terpakai. Nah, sekarang kita lihat di sini ada sit C Fe2+. Sit C Fe2+, yang ini kan. Nah, nanti nggak akan selesai, pada tahap akhirnya nggak akan selesai nanti. Kenapa? Karena pada saat akhir adalah merupakan reaksi reduksi. Oleh karena itu, setelah kita dapatkan ini, larinya adalah ke yang di atas. Nah, ternyata yang di atas itu yang bernilai positif justru sit C Fe3+, sementara yang kita butuhkan adalah sit C Fe2+. Berarti nggak jadi nih. Lalu kita lihatlah yang sit B. Sit B Fe3+, harus di ruas sebelah kiri. Nah, ini kebetulan ada kan? Sit B Fe3+. Maka kita pilihlah yang pertama ini. Jadi semuanya nanti bernilai positif. Yang kalau kita jumlahkan nanti, ini kalau kita coret-coret semuanya, yang berwarna-warni ini, tersisalah nanti yang terakhir, sit A Fe3+, plus elektron, dan sit A Fe2+. Jadi itu merupakan reaksi reduksi yang kalau kita jumlahkan hasilnya sudah pasti positif. Dan kalau sudah positif berarti reaksinya spontan. Seperti itu pilihannya ya. Oleh karena itu, kita dapatkan alternatif yang C, yaitu 3, 5, 1. Jadi urut-urutannya tadi seperti itu. Kita boleh memilih yang mana saja. Yang jelas yang pertama ada reduksi oksidasi dulu. Kemudian kita cari pasangan-pasangan yang memungkinkan tanpa harus mengubah, tanpa harus membalik bersama reaksi yang ada di sini ini. Sekian pembahasan untuk bagian ke-9 ini. Sampai jumpa pada pembahasan nomor berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.